Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, Raza akan menjelaskan tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan ini artinya bilangan-bilangan yang berpola. Polanya teratur seperti itu ya. Ada yang ditambah 2, dikurang 2, dikali 1, dikali 5, seperti itu. Dia artinya dia berpola. Kalau biasanya kita mengenal bilangan berurutan 1, 2, 3, 4 atau min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, itu adalah pola bilangan standar. Nah, yang akan kita pelajari adalah pola-pola bilangan yang sudah ditentukan gitu. Nanti ada rumusnya juga seperti itu. Nah, contoh pola bilangan ini, nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini seperti ini. Seorang anak menabung uang koin. Pada hari ini, dia pertama kali menabung sebesar 2.000. Nah, pada hari berikutnya itu dia selalu melebihkan 500. Berarti dia selalu menabungnya itu 500 gitu. Nah, kan? Nah, artinya, bisakah kita mengetahui besar tabungan anak tersebut setelah 1 bulan? Seperti itu. Nah, itu bisa dihitung dalam 1 bulan berapa tabungan yang bertambah gitu jika di awal dia sudah punya tabungan 2.000 sedangkan bertambahnya 500. Nah, inilah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pola bilangan. 2.000 ditambah 500 berarti hari kedua dia 2.500, hari ketiga ditambah 500 lagi 3.000 dan seterusnya sampai 1 bulan. Bisa kita menghitung besar tabungannya seperti itu. Nah, itulah disebut dengan pola bilangan. Pola bilangan yang mana? Yang 2.000, kemudian 2.500, kemudian 3.000, kemudian 3.500. Nah, itulah pola bilangannya. Dia selalu bertambah 500 karena dia menabung uangnya itu sebesar 500. Nah, seperti ini pengertian pola dan barisan bilangan. Nah, unsur istilah ya, istilah yang kita gunakan dalam pola bilangan dan barisan bilangan ini adalah kata atau huruf U. U itu artinya urutan. Nah, U1 berarti urutan ke-1. Nah, cara menuliskannya itu satunya itu di bawah. Agak ke bawah sedikit ya, kecil. U1 berarti urutan ke-1, U2 berarti urutan kedua, UN berarti urutan ke N. Artinya N itu tidak tahu atau ditentukan oleh soalnya berapa N-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ada pola huruf L yang ditentukan oleh kotak-kotak satuan. Nah, kalau misalnya U1-nya, lihat ya, U1 di sana urutan pertama ada 4 kotak, U2 ada 6 kotak, U3 ada 8 kotak, U4 ada 10 kotak. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pola huruf L di atas, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100? Nah, kalau U1 tadi ada 4 kotak, U2 ada 6 kotak, U3 ada 8 kotak, U4 ada 10 kotak. Nah, berapa kotak yang 100? Kalau kita menggambarkan kotak-kotak ini sampai ke 100, urutan ke 100, itu tentu merepotkan. Makanya ini termasuk dalam pola bilangan, dalam bentuk gambar. Bagaimana cara kita menghitung yang ke 100-nya? Kita lihat seperti ini pemecahan masalahnya. Taza bedakan bagian kotak yang biru dengan yang oranye ya. Yang biru di U1 ada 1, yang oranye ada 3. Di U2 yang birunya ada 2, yang oranye ada 4. Di U3 kotak birunya ada 3, kotak oranye ada 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita urutkan atau Taza buatkan dalam bentuk rumus ya. Di sini U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 8, U4 sama dengan 10. Kita gunakan 4 suku yang di awal. Nah, 4 ini didapatkan dari mana gitu. Nah, ternyata 4 ini didapatkan urutan 1 ya. U1-nya itu adalah 1 biru ditambah 3 oranye. Kalau U2, 2 biru ditambah 4 oranye. Kalau U3, 3 biru ditambah 5 oranye dan U4-nya itu ada 4 biru ditambah 6 oranye. Nah, itulah yang didapatkan 1 tambah 3 nilainya 4, 2 tambah 4 nilainya 6, 3 tambah 5 nilainya 8, dan 4 tambah 6 nilainya 10. Sekarang kita menemukan pola. Ternyata 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 yang di sini ya. Nah, itu sama dengan 1, 2, 3, 4 di U1-nya di sini. Gitu. Di yang kecil 1, 2, 3, 4 yang kecil ya. Itulah ternyata digunakan 1, 2, 3, 4 itu digunakan di sana untuk penjumlahan 1, 2, 3, 4 ini. Nah, sekarang untuk yang angka 3, 4, 5, 6-nya ini didapat dari mana? Ternyata bisa juga kita gunakan angka 1, 2, 3, 4-nya itu selalu ditambah 2. Selalu ditambah 2 dia di situ. Nah, ini dia berpola. Ternyata
angka 4 di U1 itu adalah hasil penjumlahan 1 ditambah 1 ditambah 2. Tuh. 1 ditambah 1 tambah 2 itu nilainya adalah 4. Dan begitu seterusnya. Nah, polanya adalah 1, 2, 3, 4-nya digunakan di sini, ditambah 1, 2, 3, 4 lagi digunakan di sini, kemudian ditambah 2, 2, 2, 2 gitu di kanan. Ini polanya. Makalah ditemukanlah rumus untuk UN. Nah, itu sama dengan N ditambah N tambah 2. N-nya dari mana? Kalau ditanya U100, ini ya, N-nya 100. Maka nilai U100 sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 2. Ikuti pola rumusnya. Nah, 100 tambah 2 nilai 102 ditambah 100 di awal, maka untuk U100 nilainya adalah 202. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan rumus itu ada beberapa cara gitu ya. Kalau yang tadi menggunakan rumus seperti ini kan kita menentukan sendiri. Nah, menentukan rumus itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan tuntunan pola. Menggunakan tuntunan pola ini artinya kita sudah terbiasa dengan bilangan-bilangan itu dan kita bisa menentukan bilangan ini mau diapakan gitu. Nah, jadi rumus UN dari suatu barisan bilangan ini kalau menggunakan tuntunan pola, nah minimal dia mengetahui 4 suku pertama. Jadi 4 suku pertamanya itu kalau sudah diketahui, maka polanya bisa ditentukan kalau kita terbiasa dengan bilangan-bilangan seperti itu. Artinya penggunaan tuntunan pola ini kalau memang kita terbiasa dengan bilangan-bilangan berurutan. Nah, contohnya diketahui barisan bilangan berikut 0, 1, 3, 6, 10, 15 gitu ya. Nah, kita ambil 4 suku pertamanya saja. 4 suku pertama di sini nilainya adalah 0, 1, 3, 6. Dari mana kita mendapatkan nilai 0? Kita gunakan 1, 2, 3, 4 di sini. Itu di awal-awal sini. Nah, kita gunakan di sini. Nah, dan untuk mendapatkan nilai 0 ternyata angka satunya itu harus dikali 1 dikurang 1 dibagi 2. Dan untuk mendapatkan angka 1 di sini berarti dia harus menggunakan angka 2 dikali 2 dikurang 1 dibagi 2. Maka mendapatkan nilai 0136. Nah, itu ya, tuntunan pola ini hanya bisa atau terbiasa kita gunakan kalau kita sudah tahu bilangan ini mau diapakan, apakah dikali, dikurang, ataukah dibagi. Nah, cara selanjutnya itu adalah secara intuitif. Intuitif itu artinya menebak rumus suku ke N sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, menebak ini kita kan ingin kalau kita menebak tuh kadang salah, kadang benar gitu ya. Pakai perasaan menebaknya. Jadi kalau kita menggunakan tebakan atau secara intuitif ini kemungkinan besar persentasenya 50-50 lah ya. Kadang betul semua, kadang betul setengah, salah setengah kayak gitu. Contohnya seperti ini. Kita masih menggunakan contoh yang sama. Kita menggunakan barisan bilangan 0, 1, 3, 6, 10, 15. Nah, kita masukkan di sini 0, 1, 3, 6. 0, 1, 3, 6, 4 suku pertama yang Taza gunakan. Nah, kalau kita mau mendapatkan nilai angka 0, nah menggunakan angka 1, U1 kan, menggunakan satunya, maka 0 ini bisa didapat dari 1 dikurang 1. Nah, untuk yang U2-nya, angka 1 itu bisa didapatkan dari 2 dikurang 1. Nah, sejauh ini dia benar. Kalau dia selalu urutan ke satunya itu dikurang 1, urutan keduanya itu dikurang 1, selalu dikurang 1 ya. Di sini ya. Dia selalu dikurang 1. Untuk 2 suku yang pertama dia benar. Tapi memasuki suku ketiga, kalau 3-nya dikurang 1, nilainya 2, bukan 3. Berarti nilainya adalah salah. Kayak gitu. Ya. Begitu juga dengan urutan keempat. Kalau dia 4 dikurang 1, nilainya 3. Sedangkan yang diinginkan adalah nilainya 6. Maka kalau kita menggunakan rumus dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1, hasilnya salah. Itulah pakai intuitif. Kita perasaan kita di 2 suku pertama itu betul, ternyata untuk suku berikutnya dia salah. Makanya intuitif ini kurang efektif untuk menentukan rumus suku ke N seperti itu. Nah, selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan prosedur matematika. Nah, ini sudah pasti karena dia menggunakan prosedur matematika. Artinya, kita mengamati pola selisih suku-suku yang berurutan pada barisan bilangan. Nah, kalau selisihnya itu tetap, maka ada 2 macam. Ada 3 macam ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, tuh. Ada 3 tingkat. Ada rumus-rumusnya sendiri di sini. Nah, ini rumus-rumus yang sudah ditentukan oleh prosedur matematika. Sekarang kita lihat penggunaannya. Untuk contoh pertama,
ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Nah, untuk ke samping ini ternyata untuk 2 menjadi 5 dia selalu ditambah 3. 5 menjadi 8 ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. Artinya di sini nilainya istiqomah gitu ya. Istiqomah selalu ditambah 3. Nah, kita gunakan ini seperti dia selalu dia dikatakan sebagai tingkat 1 karena di sini dia sudah tetap selalu ditambah 3. Kecuali di bagian ini dia berubah-ubah, maka dia menjadi tingkat 2. Tapi kalau di awal ini dia sudah stabil, bilangannya selalu ditambah 3, maka ini dikatakan sebagai bilangan tingkat 1. Nah, untuk ke tingkat 1 ini rumusnya kan UN sama dengan AN plus B. Nah, kita masukkan, kita ingin membuat pola biar menjadi barisan bilangan seperti ini menggunakan rumus. Jadi kalau kita menggunakan U1, nah berarti nilai N-nya itu adalah 1. 1 kali A ditambah B adalah A tambah B. Kalau untuk U2 berarti N-nya 2. 2A ditambah B. Dan U3 berarti 3A ditambah B. Kita buat susunan U1, U2, U3 ini sama seperti susunan yang di atas ini, ya. Nah, ini Taza buat di bawah ini. Nah, susunannya sama dengan yang di bagian atas. Fungsinya untuk apa? Ingin kita mau menyamakan posisi untuk menghitung rumusnya nanti seperti apa. Nah, kalau kita susun yang di atas tadi ya, U1-nya A tambah B, U2-nya 2A tambah B, U3-nya 3A tambah B. Nah, kalau kita mau mendapatkan yang ini ya, 2 ke 5 itu ditambah 3, berarti kan 3 ini didapat dari 5 dikurang 2. Ya kan? Untuk yang di bagian bawah sini 5 ke 8 kita dapatkan 3 karena 8 kurang 5 itu adalah 3, artinya dia mundur. Maka Tazah kurangkan juga di bagian bawah ini 2A tambah B dikurang A tambah B, berarti B dikurang B habis, 2A dikurang A hasilnya A. Nah, di sini juga seperti itu, 3A ditambah B dikurang 2A tambah B, maka hasilnya adalah A. Nah, di sini kan dia sudah stabil juga kan, dia sudah stabil selalu A ke sampingnya. Sama seperti di sini, dia selalu ditambah 3. Kalau di bagian bawah ini dia selalu ditambah A. Nah, kita samakan posisi ini untuk menghitung nilai A dan B agar rumus ini bisa digunakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan posisinya sudah sama ya. Bentuk barisan bilangan ini sudah sama seperti di sini. Nah, sekarang kita menggunakan cara menghitungnya itu dari bagian paling bawah dulu. Bagian A di sini sama dengan bagian sini, karena dia selalu sama kan, nilai A, yang di atas nilainya 3. Berarti nilai A-nya adalah 3. Di sini dapat nilai A-nya sama dengan 3. Oke? Setelah itu, dapat nilai A, kita mau menghitung nilai B. Bagaimana caranya? Nilai A tambah B di sini senilai dengan nilai yang di sini. A tambah B sama dengan 2. Makanya di sini perhitungan Taza adalah A tambah B sama dengan 2. A-nya tadi sudah dapat 3, maka A-nya dimasukkan 3, 3 tambah B sama dengan 2. Maka nilai B-nya adalah 2, angka 3 di sini pindah menjadi min 3. 2 min 3 sama dengan min 1. Dapatlah nilai A-nya 3, nilai B-nya min 1. Oke? Boleh tidak sih pakai yang di sini? Boleh, tapi sama dengannya jangan yang ini, gitu. Pakai sama dengannya di U2 juga. U2-nya di sini adalah 5. Kalau kita masukkan 2A tambah B sama dengan 5, nanti pasti didapatkan nilai B-nya juga min 1. Artinya nilai A dan B ini adalah ketetapan yang tidak berubah sesuai dengan barisan. Dapat nilai A, dapat nilai B, maka masukkan ke nilai UN sama dengan AN tambah B. A-nya 3, B-nya min 1. Jadi 3N min 1. Ini dapatlah rumus bilangan. Rumus bilangan ini hanya berlaku untuk barisan bilangan yang ini, tidak ke semua barisan bilangan. Seperti itu. Nah, kita masukkan yang misalnya yang diminta adalah U15, berarti N-nya diganti menjadi 15. 3 kali 15 dikurang 1. 3 kali 15-nya 45. 45-nya dikurang 1 sama dengan 44. Berarti untuk U15 nilainya adalah 44. Artinya kalau misalnya barisan bilangan ini disusun sampai ke barisan ke-15, maka nilainya adalah 44. Gitu ya. Oke. Itu saja mungkin dari Ustazah. Tazahiri, semoga antum semua memahami, bisa
sambil literasi membaca buku paketnya, apa sih yang Taza jelaskan tadi nyambung atau enggak gitu ya. Jadi buka bukunya, dibaca kembali. Soal-soal latihan di buku atau soal-soal pembahasan di buku itu pemecahan masalahnya sangat banyak macamnya. Kalau yang Taza gunakan hanya satu, di sana ada banyak sekali macamnya. Antum bisa pelajari kembali di buku. Atau misalnya jika ingin bertanya silakan japri Ustazah. Ustazah Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.